Anak SMA, SMP, bahkan SD jalan-jalan sambil belajar di luar Pulau Kalimantan Selatan, kira-kira ngapain aja ya? Hello guys, welcome to my vlog edisi mengikuti program studi tour ke Pulau Jawa yang diadakan oleh Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru. Sekitar jam 4 pagian aku siap-siap dulu. Setelah semua siap, aku langsung cus ke bandara. Pas aku nyampe di bandara, ternyata udah banyak banget yang nyampe duluan. Di sini aku ketemu sama Nawa dan Evelyn. Karena kita nunggu yang lain, jadi kita kumpul dulu nih di ruang penaruhan koper dalam bagasi. Namanya juga manusia, pasti bosen kalau nunggu di situ doang. Jadi aku sama Evelyn memutuskan buat keliling dulu. Karena yang lain udah pada datang, aku sama Evelyn memutuskan buat balik lagi. Di sini kita ketemu Mama Ashifa, dan Mama Ashifa nawarin koper-koper kita dikasih tali sebagai penanda gitu, biar koper-koper kita nggak ketukar sama orang lain. Ntar lagi kita udah mau berangkat guys. Tapi sebelum kita berangkat, kita berdoa bersama-sama dulu dan ada sesi foto bersama. Ini jujur lucu banget karena sebelum berangkat ternyata ada video ini yang dimana kita tuh kayak random banget gitu loh, tiba-tiba kayak gini. Nah ini kita dibagi-bagiin tiket-tiket pesawat kita, terus kita foto-fotoin biar nanti kalau misalnya hilang kita masih punya duplikatnya. Akhirnya setelah sekian lama kita OTW ke ruang tunggu, dan itu teman-teman aku guys. Hai. Setelah kita nunggu beberapa menit di ruang tunggu, kita pun OTW ke dalam pesawat. Sekitar jam 7.25 kita masuk ke dalam pesawatnya. Nah, aku sebangku sama Vira dan juga Gina. Sekitar jam 8-an kita pun OTW ke Surabaya. Pas di pesawat aku tidur bentar guys, tapi bangun-bangun udah sampai aja. Nah, ini Jihan guys. Halo. Keluar dari pesawat kita cus naik bis buat ke bandaranya. Dan ini desak-desakan. Ya ampun, mau jatuh terus dari tadi. Tapi alhamdulillah nggak jatuh guys. Nah, ini kita sudah keluar dari bisnya dan sampai di Bandara Surabaya. Kita ambil koper dulu guys. Habis kita ambil koper, kita langsung OTW ke bis kita. Nah, ini teman-teman aku lucu banget guys. Ya. Sorry. Panjang banget ya. Ya diturunin aja. Karena bis kita udah nyampe, kita langsung OTW ke dalam bis. Dan kita absen dulu nih, biar nantinya gak ada yang ketinggalan. Ini teman sebangku bis aku, yaitu Sopina. Di tengah perjalanan kita mampir dulu di rest area. Kita ke rest area guys. Rest areanya lucu ya. Di sini tuh lengkap gitu loh, ada oleh-oleh, ada itu, ada ini. Nah, sesuai dengan yang aku bilang tadi, rest areanya ini jujur lengkap banget guys. Ada masjid, ada pom bensin, ada macam-macam. Pokoknya lengkap banget. Setelah kita dikasih waktu sekitar 30 menitan, kita pun OTW kemana coba? Tebak. Yap, ke Jogja. Selama di perjalanan kita juga dikasih semacam snack gitu guys. Nah, sesampainya di Jogja, kita langsung mampir ke Malioboro. Ke Malioboro. Aku dari dulu udah penasaran banget yang namanya Malioboro ini guys. Dan ternyata hari ini aku kesampaian buat kesini. Gimana nggak seneng coba aku. Sebelum kita diperbolehkan untuk mencar, kita disuruh kumpul dulu nih untuk sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, baru deh kita mencar buat beli-beli dan lihat-lihat apa aja sih yang ada di Malioboro. Di Malioboro kita keliling dan ke berbagai macam tempat. Salah satunya ke teras Malioboro. Dan juga ke tempat lainnya. Ini kita keliling lagi guys. Dan kita nemu foto box. Wow. Langsung deh kita masuk dan foto-foto random. Sayangnya kita nggak kekumpul semua alias mencar-mencar. Jadi yang foto cuman yang ada aja. Terus ini aku kopel sepatu sama Sofina.
ini kita langsung buru-buru ke bis karena kita udah dipanggil. Karena kita mau balik ke ke bis. Suasana sore di Malioboro ini rame banget tuh. Lihat aja. Nah, ini akhirnya kita sudah nyampe di bis. Dan ini kita siap-siap buat makan malam. Setelah makan malam baru deh kita ke hotel. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di tempat makan malamnya. Jujur aku suka banget sama desain tempat makannya karena banyak ukiran-ukiran cantik, barang-barang kuno, dan juga musiknya yang menggunakan alat musik tradisional yaitu alat musik gamelan. Setelah kita ambil makanan, kita langsung nyari tempat duduk yang pas. Buat kalian yang penasaran sama suara alat musik tradisional gamelannya, boleh nih aku kasih tahu. Kalian pernah nggak sih, Pep? Kalian dengar gak sih itu suara gamelannya keren banget. Setelah makan, kita langsung pergi ke tempat oleh-oleh dan aneka coklat yang berada di lantai bawah tempat kita makan tadi. Setelah dari tempat tadi, kita OTW ke bis. Marilah pulang, marilah pulang. Jujur ini shock banget tiba-tiba rame. Dan yap, akhirnya Ustazah pun datang ke bis. Kemarin malam aku lupa nge-vlog karena kecapean, jadi kita lanjut ke day 2. Halo guys, pagi ini kita mulai dengan bersih-bersih kamar karena teman-teman aku pada sholat dan aku lagi berhalangan sholat. Jadi aku memutuskan buat bersih-bersih guys, biar kamarnya jadi lebih enak dilihat nih. Setelah semua pada siap, kita pun OTW buat makan pagi. Oh guys, kita mau makan pagi alias sarapan tuh. Itu ikut vlog juga. Tapi karena kami kepagian, kami pun memutuskan buat ke lantai 7 alias ke kolam renang hotel. Karena kami kepo guys, jadi makanya kami kesini. Tapi ini pemandangannya bagus banget. Jadi kami nggak nyesel buat kesini. Adem lagi, waduh. Ya banget, keren. Setelah waktu menunjukkan pukul 6 lewat, kami pun memutuskan untuk balik ke tempat makan alias ke resto hotel. Dan kami ketemu teman-teman lain di lift. Alhamdulillahnya setelah kita sudah nyampe, makanannya pun siap. Jadi kita bisa langsung makan deh. Setelah makan kita langsung siap-siap buat naik bis. Pas aku lagi nge-vlog, tiba-tiba ada Ustazah. Oh, Ustazah. Nah, sambil nunggu bis, kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita mau kemana aja? Bagi kalian yang penasaran, yuk tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Setelah menunggu lama, akhirnya bis kita sampai juga. Kita mau ke bis. Di sini kita sudah masuk ke dalam bis dan kita siap-siap ke Candi Borobudur. Kira-kira kita ngapain aja ya di Taman Wisata Candi Borobudur? Kira-kira ngapain aja ya? Di awal kita diperlihatkan peta kampung seni Borobudur, biar nantinya kita nggak tersesat karena Borobudur ini luas banget guys. Aku ke dalam sampai mau keluar itu tuh bener-bener puyeng karena emang bener-bener luas. Selama di perjalanannya aja ini tuh kita ngelewatin warung-warung ataupun toko-toko, dan juga kami nemu ada yang menyanyikan lagu tradisional menggunakan alat musik tradisional juga. Jadi ini benar-benar wow. Setelah sekian lama kita berjalan, akhirnya kita ketemu dengan pintu masuknya. Sebelum kita masuk, kita diperlihatkan dengan patung-patung yang unik banget. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di tempat masuknya. Terus kita dibagi-bagiin tiket buat masuk. Pas kita sudah masuk,
kita menunggu mobil golf yang mengantarkan kita ke tempat Candi Borobudur. Karena tempatnya itu masih jauh banget guys, makanya harus memakai mobil golf untuk menuju ke sana. Ini aku nunggu mobil golfnya sama teman-teman aku guys. Ada Sofina dan juga Evelina. Hai. Setelah menunggu lama dan desak-desakan dengan orang, akhirnya kita naik mobil golf menuju ke tempat tujuan sambil melihat pemandangan-pemandangan indah. Kita udah sampai di tempat tujuan dan jalan kaki ya untuk menuju ke Candi Borobudurnya. Jangan malas guys. Dan aku nemu ini bunga teratai. Jalan cantik banget. Jalan kakinya juga nggak terlalu jauh kok. Kata orang. Kalian harus effort guys kalau kalian mau lihat candi. Tuh, aku aja effort, masa kalian enggak? Pas aku mau foto di bawah Candi Borobudurnya, nggak sengaja aku ketemu Ustazah Nikmah. Assalamualaikum Ustazah Nikmah. Nah, setelah sibuk foto-foto, kita lanjut naik tangga buat mendekat ke Candi Borobudurnya. Masih kuat. Strong woman. Di sini aslinya kita udah pada tepar semua guys. Tapi demi Candi Borobudur, kita harus apa tadi? Effort. Ya, effort tuh. Candi Borobudur gede banget guys. Tapi sayangnya Kita nggak bisa naik, aku sedih sekali. habis foto-foto tepat di bawah Candi Borobudur, kita pun pergi ke bis lagi. Couple di pinggang semua. Lagi-lagi jalan untuk menuju ke bisnya harus penuh effort karena ini jauh banget. Jujur aku suka banget sama lingkungan sekitar Candi Borobudur karena itu bener-bener bersih guys. Gak ada sampah sedikit pun. I love it. Akhirnya setelah lama berjalan kita menemukan tanda pintu keluar Candi Borobudur. Dan ini pun kita masih jalan jauh. Terus kita naik mobil golf lagi untuk menuju ke pintu utama. Setelah kalian menemukan pintu utama atau pintu awal tadi, kalian juga harus melewati toko-toko untuk menuju ke pintu. Sampai-sampai kami tuh bingung mau kemana arahnya. Untung aja ada mas-mas dan mbak-mbak yang membantu mengarahkan kami untuk menuju pintu parkir. Alhamdulillah, akhirnya setelah kita berjalan jauh banget, kita akhirnya menemukan tanda-tanda atau terlihatnya bis kita. Ya Allah, itu bersyukur banget. Setelah dari Candi Borobudur, kita pun langsung pergi ke Ibarbo. Jadi kita nanti makan siang dulu, tapi aku nggak video. Iya guys, itu awalnya aku niatnya nggak mau video karena aku kira makan siangnya itu di luar. Ternyata di dalam Ibarbonya ada restonya langsung. Jadi kita makan siangnya di Ibarbo. Untuk desain resto di Ibarbo ini unik banget guys karena bertemakan Under the Sea. Jadi ini untuk desain atas-atasnya atau bagian atapnya dihiasi dengan berbagai macam ikan-ikan dan juga ombak-ombak yang berada di lampu-lampunya. Setelah makan siang, kita langsung masuk ke dalam Ibarbo lewat pintu masuknya guys. Dan ini kita lagi dipasangin semacam tiket gelang gitu, atau gelang tiket ya. Intinya itu deh. Setelah dipasangin gelang tiket, akhirnya kita pun masuk ke dalam Ibarbo dan melihat berbagai macam hewan-hewan yang lucu banget. Nah tuh guys, ada monyet, ada kambing, ada burung, berbagai macam. Pokoknya banyak deh. Intinya ini tuh lucu banget guys. Dan di dekat pintu masuk tadi ada yang jualan semacam makanan untuk hewan-hewan tadi. Setelah membeli makanan hewan tadi, kita pun memberikannya kepada kambing dan juga monyet karena kita nggak sempat buat lihat hewan lainnya guys. Jujur ini kambingnya pada rebutan banget, buru-buru banget, jadi bener-bener kayak takut
Takutnya apa? Takut digigit. Tapi untungnya teman aku santai banget guys. Selain kambing, tadi aku juga ada bilang kalau kita ngasih makan monyet. Dan mereka mau guys, kirain gak mau, ternyata mau. Tuh lucu banget. Setelah dari tempat hewan-hewan tadi, kita pun pergi ke tempat wahana-wahana di Ibarbo. Di sini tuh luas banget guys, dan banyak sekali wahana-wahana yang bisa kalian coba bersama teman-teman kalian ataupun keluarga kalian. Setelah berkeliling-keliling, akhirnya kita pun memutuskan untuk bermain VR game. Untungnya tempat bermain VR gamenya lagi sepi, jadi kita bisa bermain lebih cepat dan gak usah antri panjang-panjang. Karena waktu menunjukkan pukul 2 siang, akhirnya kita pun memutuskan untuk balik ke bis kita. Sebelum balik pastinya ada juga toko-toko yang menjual berbagai macam barang. Dan dikarenakan waktu itu lagi hujan deras, jadi kita pun memutuskan untuk lihat-lihat dulu, baru deh kita balik ke bis kita. Sesampainya kita di dalam bis, kita pun langsung OTW ke salah satu tempat yang keren banget di Jogja, yaitu wisata jeep Lavator Merapi. Turun dari bis, kita langsung membeli jas hujan karena harinya atau cuacanya ini lagi hujan guys. Setelah itu kita pun memilih mobil jeep mana yang akan menemani kita selama perjalanan kita untuk menuju ke 3 titik yang berada di Lavator Merapi Jogja. Dan di jeepnya aku bersama teman-teman aku, yaitu Sofina, Putri, dan juga Evelina. Hai. Kita pun langsung memulai perjalanan kita untuk ke titik pertama, yaitu ke salah satu rumah bekas terkenanya asap vulkanik yang keluar dari Gunung Merapi yang ada di Jogja. Jujur ini seru banget guys, bener-bener kayak terpontang-panting dan oh my god, pegangan erat-erat. Kalau kalian nggak pegangan erat-erat nanti bisa jatuh guys, percaya. Ini seru banget. Nah, di depan kami ini adalah mobil jeep yang dinaiki oleh teman-teman kita yang lain. Hai. Jujur itu aku pegang helm aku terus karena talinya rusak guys. Jadi takutnya kalau copot kan terbang ya, nanti hilang. Aduh, panjang deh ceritanya. Di perjalanan kita melewati yang namanya The Lost World. Kami nggak tahu itu isinya apa karena tujuan kita bukan ke sana guys. Jadi kita cuma lewat doang. Tapi pada akhirnya kita pun sampai ke tempat tujuan kita. Setelah amangnya memarkirkan mobil jeepnya, kita pun disuruh turun dan berkumpul untuk sesi foto bersama. Dikarenakan cuacanya yang tidak mendukung sih sebenarnya karena hujan ini jadi tambah rame. Setelah sesi foto bersama, kita pun langsung OTW ke salah satu rumah atau museum mini sisa hartaku. Jadi di dalam itu ada berbagai macam peninggalan-peninggalan seperti tengkorak-tengkorak, terus juga buku-buku yang sudah terbakar, terus juga foto-foto sebagai bukti kalau benar-benar pernah terjadi letusan Gunung Merapi di Jogja, yaitu pada hari Jumat tanggal 5 November 2010. Dan juga berbagai macam tulisan-tulisan yang salah satunya kalau disimpulkan, kita seharusnya bersyukur karena kita selalu diberikan keselamatan, dan juga di dalam keselamatan pastinya ada kesehatan yang membuat kita terus berdiri sampai sekarang. Di sini aku ketemu Lila guys. Hai Lila. Dan juga ada sesi foto yang dimana kalau kalian mau foto-foto bersama teman kalian atau membuat kenangan bersama teman kalian, boleh nih. Setelah dari museum mini tadi, kita pun langsung balik ke jeep kita untuk melanjutkan perjalanan ke titik selanjutnya. Dikarenakan harinya lagi hujan deras,
Jadinya cuacanya ini dingin banget guys, sampai-sampai HP ku yang berada di dalam plastik atau pengaman HP dari air itu tuh sampai berembun, jadinya burem. Tapi nggak apa-apa guys, karena dengan plastik HP ini aku jadinya bisa merekam berbagai macam memori-memori selama naik jeep ini guys. Akhirnya kita pun sampai ke titik kedua, yaitu ke tempat batu alien. Aneh banget kan? Penasaran nggak? Ayo tonton sampai habis guys. Itu bener-bener aneh banget batunya. Sebelum ke tempat batunya ada juga spot-spot yang kalau misalnya kalian mau foto-foto itu boleh guys di sini. Ini dia guys batu aliennya, yang dimana batu ini berbentuk wajah. Aneh kan? Unik tapi. Karena batunya itu berbentuk wajah. Tapi alien itu adalah pindah. Kalau orang Jawa itu pindah. Pindah, batu pindah. Boleh dipegang ya? Karena batunya mirip wajah. Boleh dipegang. Itu tadi alasan kenapa batu tersebut dinamakan batu alien guys. Setelah kita melihat-lihat dan juga foto-foto, kita pun balik ke jeep kita dan juga kita OTW ke titik berikutnya. Dah. Di video tadi kita tuh seneng banget karena akhirnya kameranya kelihatan, tapi ujung-ujungnya juga buram lagi sih karena emang bener-bener hujan deras banget. Dan kita sudah sampai di titik terakhir, yaitu gak tahu sih guys namanya apa, tapi ya udah intinya di sini tuh seru banget main ombak-ombakan dan bener-bener bukan ombak ya, tapi kayak depur gimana sih? Gak tahu guys namanya apa. Jadi intinya gitu guys. Intinya seru banget. Setelah dari titik terakhir tadi, kita pun pastinya balik ke tempat awal kita, yaitu ke tempat parkirnya bis kita dan juga tempat kita menaiki jeep ini untuk pertama dan sekian kalinya atau terakhir kalinya. Bye bye jeep. Setelah sampai, kita pun langsung ke toilet untuk berganti pakaian dan pulang ke hotel kita. Nah, kita balik dulu ke bis untuk mengambil pakaian kita. Setelah itu baru deh kita ke toilet untuk berganti. Habis kita berganti pakaian, kita pun disuruh untuk ke salah satu warung atau tempat meneduh, yang dimana di sana disediakan minuman hangat agar tubuh kita menjadi hangat guys. Setelah kita dari warung tadi, kita pun langsung ke bis dan pergi untuk makan malam. Karena menggigil dan benar-benar kedinginan, aku pun gak sempat untuk video makan malam itu. Jadi aku langsung video ke hotelnya dan aku dan teman-temanku juga siap-siap buat besok. Dikarenakan videonya sudah terlalu panjang, jadi aku melanjutkan ke part 2. And see you guys on the next vlog. Bye bye. Have you sit there and think that you're better? 'Cause you're older. Are you better?